Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Di ujung jalan sempit yang diterangi lampu kuning redup, berdiri sebuah warung ayam geprek sederhana. Tidak ada papan nama mencolok, hanya spanduk lusuh yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Namun anehnya, tempat itu selalu dipenuhi pembeli, bahkan saat jam menunjukkan lewat tengah malam, waktu ketika kebanyakan orang sudah terlelap. Warung itu seperti magnet di tengah kegelapan. Orang-orang datang silih berganti, duduk sebentar, makan dengan lahap, lalu pergi dengan wajah puas sekaligus kosong, seolah ada sesuatu yang tertinggal dari diri mereka. Aroma sambalnya tajam, menusuk seperti bisikan yang memanggil dari kejauhan. Pedas, gurih, dan sedikit amis, meski tak semua orang menyadarinya. Penjualnya dikenal dengan nama Pak Darno. Wajahnya datar, jarang tersenyum, dan matanya terlihat lelah seperti seseorang yang tidak pernah benar-benar tidur. Gerakannya cepat, tangannya lihai mengulek cabai di cobek batu. Setiap kali ulekan menghantam permukaan kasar itu, terdengar bunyi duk, duk, duk yang ritmenya aneh, terlalu teratur untuk sekedar memasak. Seorang pelanggan baru malam itu duduk di bangku plastik dekat dapur terbuka. Namanya Raka. Ia datang karena rekomendasi teman kantor yang bilang, sekali coba pasti balik lagi. Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi juga seperti peringatan yang samar. Raka mengamati sekeliling. Tidak ada yang benar-benar berbicara. Orang-orang makan dalam diam, hanya sesekali terdengar sendok menyentuh piring. Situasinya mirip ruang tunggu yang dipenuhi orang asing. Semua hadir, tapi tidak saling mengenal dan tidak ingin mengenal. "Pesan apa?" tanya Pak Darno singkat tanpa menatap. "Ayam geprek 1, sambalnya banyak, Pak," jawab Raka. Pak Darno mengangguk pelan. Tangannya mulai bekerja. Cabai merah, bawang putih, garam, dan minyak panas dituang ke dalam cobek. Namun ada satu gerakan yang membuat Raka sedikit mengernyit. Sebelum ulekan dilanjutkan, Pak Darno menunduk sebentar ke arah cobek, seperti membisikkan sesuatu atau meniupkan napasnya ke dalam sambal. Raka menggerengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan ganjil itu. Tak lama, seporsi ayam geprek tersaji di hadapannya. Warna sambalnya merah menyala, menggoda seperti bara api kecil di malam dingin. Ia mengambil suapan pertama. Pedasnya langsung menghantam lidah, tapi bukan pedas biasa. Sensasinya menjalar cepat, seperti api yang menyusuri jalur saraf. Rasa gurihnya dalam, hampir terlalu parfum. Ada lapisan rasa lain yang sulit dijelaskan, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada, namun justru membuat ingin terus mencicipi. Raka berhenti sejenak. Dadanya terasa hangat, tapi bukan karena cabai semata. Ada perasaan aneh, seperti nostalgia yang tidak punya asal. Ia menatap sambal itu lebih lama dari seharusnya. "Enak kan?" Suara Pak Darno tiba-tiba terdengar di dekatnya. Raka tersentak. Ia tidak sadar kapan lelaki itu mendekat. "Iya, beda, Pak," jawabnya jujur. Pak Darno tersenyum singkat. Senyum itu singkat, namun terasa seperti bayangan yang lewat di permukaan air. Tidak jelas, tapi meninggalkan riak. "Kalau cocok, nanti pasti balik lagi," katanya pelan. Kalimat itu terdengar ringan, namun mengandung beban yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang sudah tahu akhir dari sebuah cerita. Raka melanjutkan makan. Suapan demi suapan terasa semakin nikmat, tapi juga semakin berat. Lidahnya seperti tidak ingin berhenti, meski pikirannya mulai terasa kabur. Di sudut matanya, ia sempat melihat sesuatu bergerak di dalam dapur. Sebuah bentuk putih yang berdiri diam. Ia menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya bayangan, pikirnya. Namun,
Saat ia kembali menatap piringnya, sambal itu tampak sedikit berbeda, lebih basah, lebih mengkilap, seolah baru saja ditetesi sesuatu. Raka menghela napas, mencoba tetap tenang. Ia menghabiskan makanannya, meski kini setiap suapan terasa seperti keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Di luar, angin malam bertiup lebih dingin. Spanduk lusuh itu kembali bergoyang, mengeluarkan suara gesekan pelan, seperti kain yang diseret di atas tanah. Sementara di dalam dapur, di balik bayangan yang tak tersentuh cahaya, sesuatu berdiri diam, mengamati. Dan tanpa disadari Raka, malam itu bukan sekedar pertama kali ia makan di sana. Itu adalah awal dari keterikatan yang perlahan akan menelan dirinya, sedikit demi sedikit, seperti rasa sambal yang tak bisa dilupakan, meski meninggalkan jejak yang tidak wajar. Pagi datang tanpa membawa kesegaran bagi Raka. Tubuhnya bangun, tetapi pikirannya terasa tertinggal di tempat lain, seperti bayangan yang belum sempat kembali ke pemiliknya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai kosong cukup lama, mencoba mengingat detail semalam yang terasa kabur. Ada sesuatu yang tertinggal di lidahnya. Bukan sekadar pedas, bukan sekadar gurih. Sensasi itu seperti gema, halus namun terus berulang, seolah rasa tersebut tidak ingin benar-benar pergi. Ia menelan ludah, berharap jejak itu hilang, tetapi justru semakin terasa. Seperti bau hujan yang melekat pada tanah kering, samar tapi nyata. Raka bangkit dan berjalan ke dapur kecil di rumah kontrakannya. Ia mencoba membuat sarapan sederhana. Nasi, telur, sedikit sambal botolan yang biasa ia beli di warung dekat gang. Namun begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, ia langsung berhenti. Hambar. Bukan karena masakannya buruk, melainkan karena lidahnya seolah menolak rasa selain yang ia cicipi semalam. Perbandingannya terasa jauh, seperti mendengarkan bisikan setelah sebelumnya terbiasa dengan suara yang memenuhi ruangan. Ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Ia meletakkan sendok perlahan. Perasaan itu mulai mengganggu. Sepanjang perjalanan ke kantor, pikirannya terus kembali ke warung semalam. Bukan pada tempatnya, melainkan pada sambalnya. Cara rasanya menyebar, cara hangatnya menjalar, cara ia ingin menambah lagi meski sudah cukup. Seperti sesuatu yang memanggil. Di kantor, Raka mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun layar komputer di depannya terasa asing. Angka-angka tampak seperti simbol yang kehilangan arti. Rekan kerjanya sempat menyapa, tetapi jawabannya singkat, datar, seperti orang yang berbicara tanpa benar-benar hadir. "Lo kenapa?" tanya Arif, teman sekantornya. "Nggak apa-apa," jawab Raka cepat. Namun Arif memperhatikan lebih lama. "Muka lo pucat, kayak orang kurang tidur." Raka hanya mengangguk, meski ia tahu ini bukan soal kurang istirahat. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sulit disentuh dengan logika biasa. Menjelang siang, ia mencoba makan di kantin kantor. Menu hari itu cukup menggugah selera. Ayam goreng, sayur hangat, sambal terasi. Namun lagi-lagi semuanya terasa tidak berarti. Lidahnya seperti kehilangan kemampuan untuk menikmati. Ia menatap sambal di piringnya cukup lama. Warna merahnya terlihat biasa. Tidak ada kilap aneh, tidak ada aroma yang memanggil. Hanya sambal biasa. Tiba-tiba, perasaan rindu muncul. Aneh, tidak wajar, dan terlalu cepat. Rindu pada sesuatu yang baru ia kenal semalam. Seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Sore hari terasa lebih panjang dari biasanya. Jam dinding bergerak lambat, seolah waktu sengaja ditarik mundur. Setiap detik terasa berat, seperti langkah kaki di atas lumpur. Begitu jam kerja selesai, Raka tidak langsung pulang. Langkahnya bergerak sendiri. Langkahnya mengarah ke jalan yang sama seperti semalam. Tanpa perlu berpikir, tanpa rencana. Seperti jarum kompas yang selalu menunjuk satu arah, ia berjalan menuju warung itu. Langit mulai gelap saat ia sampai. Lampu kuning redup kembali menyala. Spanduk lusuh itu masih bergoyang pelan, menyambut siapapun yang datang tanpa bertanya. Dan seperti dugaan, warung itu kembali ramai. Orang-orang duduk, makan dalam diam. Wajah mereka tampak sama seperti semalam. Puas namun kosong. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan panjang. Hanya aktivitas makan yang berlangsung seperti rutinitas tanpa emosi.
Raka duduk di tempat yang hampir sama. Pak Darno muncul dari dalam dapur, seolah sudah tahu siapa yang datang. "Balik lagi," katanya pelan. Bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan yang sudah pasti terjadi. Raka tidak menjawab, ia hanya mengangguk. "Ayam geprek?" lanjut Pak Darno. Raka kembali mengangguk. Tanpa banyak bicara, pesanan segera disiapkan. Kali ini Raka memperhatikan lebih teliti, setiap gerakan, setiap detail. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Cabai diulek, minyak dituangkan. Ulekan bergerak dengan ritme yang sama seperti semalam. Namun lagi-lagi, ada momen itu. Pak Darno berhenti sejenak. Kepalanya menunduk ke arah cobek. Bahunya sedikit bergerak, seperti seseorang yang sedang menghembuskan nafas perlahan. Raka menatap tajam. Detik itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lalu, ulekan dilanjutkan seolah tidak ada yang terjadi. Seporsi ayam geprek kembali tersaji di hadapannya. Tanpa ragu, Raka langsung makan. Dan rasa itu kembali. Lebih kuat, lebih dalam. Seperti gelombang yang tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga menarik sesuatu dari dalam dirinya. Setiap suapan terasa seperti janji yang ditepati. Janji yang tidak pernah ia buat, namun kini terikat padanya. Di tengah makan, ia kembali melihat sesuatu di sudut dapur. Kali ini lebih jelas. Sosok putih. Berdiri. Diam. Tidak bergeras namun terasa hadir. Raka membeku sesaat. Nafasnya tertahan. Namun anehnya ia tidak merasa ingin lari. Sebaliknya ada dorongan untuk tetap duduk, tetap makan, tetap menikmati. Seperti seseorang yang sadar ada bahaya, tetapi memilih mendekat. Ia menelan suapan terakhir. Dan saat ia mengangkat kepala, sosok itu sudah tidak ada. Hilang, seperti kabut yang tersapu angin. Raka mengusap wajahnya perlahan. Ada keringat dingin di pelipisnya. Pak Darno kembali muncul di sampingnya. "Rasanya masih sama?" tanyanya. Raka menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Pak Darno tersenyum tipis lagi. "Kamu cocok," ucapnya singkat. Kalimat itu terdengar sederhana, namun kali ini terasa berbeda. Lebih dalam, lebih berat, seperti sebuah tanda yang tidak bisa dihapus. Di luar malam semakin pekat, dan tanpa disadari Raka, bukan hanya ia yang mulai terbiasa dengan rasa itu. Sesuatu di dalam kegelapan juga mulai mengenal dirinya. Malam berikutnya datang seperti undangan yang tidak tertulis. Raka tidak lagi bertanya pada dirinya sendiri, kenapa langkahnya selalu berakhir di tempat yang sama. Pertanyaan itu sudah tidak penting. Yang tersisa hanyalah dorongan halus, seperti arus air yang mengalir tanpa suara, namun pasti membawa apapun yang mengapung di atasnya. Jalan sempit itu terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu kuning yang menggantung tampak redup, seolah kelelahan menerangi sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Angin malam bergerak pelan, membawa aroma yang samar, pedas, hangat, dan sedikit menyengat seperti logam basah. Warung itu masih di sana, tetap sederhana, tetap ramai. Namun, malam ini suasananya berbeda. Tidak ada suara sendok beradu, tidak ada langkah kaki tergesa. Semua pelanggan duduk diam, menghadap piring masing-masing. Gerakan mereka lambat, hampir seragam, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Raka berhenti sejenak di depan warung. Perasaan ganjil itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Jika malam pertama seperti rasa penasaran dan malam kedua seperti ketagihan, maka malam ini terasa seperti keterikatan. Ia masuk. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang menyapa, seolah kehadirannya sudah menjadi bagian dari tempat itu. Raka duduk tanpa diminta. Kursi plastik itu terasa dingin, meski udara tidak terlalu menusuk. Ia menatap sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang berbeda. Dan ia menemukannya. Di sudut dapur, ada pintu kecil yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Pintu kayu itu tampak tua, warnanya pudar, dan sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, keluar bayangan gelap yang tidak mengikuti arah cahaya. Seperti noda di atas kertas putih, tidak pada tempatnya, namun sulit diabaikan.
Sudah datang lagi? Suara Pak Darno muncul dari belakang, membuat Raka sedikit terkejut. Seperti biasa, lanjutnya. Raka tidak langsung menjawab, pandangannya masih tertuju pada pintu kecil itu. Pak Darno mengikuti arah tatapannya, namun tidak berkata apa-apa. Ayam geprek. Akhirnya Raka menjawab pelan. Pak Darno mengangguk, lalu kembali ke dapur. Kali ini, Raka tidak langsung duduk diam. Rasa ingin tahunya tumbuh lebih besar, mengalahkan ketakutan yang perlahan memudar. Ia berdiri pelan, mendekati area dapur tanpa suara. Setiap langkah terasa seperti memasuki ruang yang tidak seharusnya ia pijak. Bunyi ulekan kembali terdengar. Duk, duk, duk. Namun, ritmenya kini berbeda. Lebih berat, lebih dalam, seperti sesuatu yang dihantam, bukan sekedar diolah. Raka mengintip dari sisi tembok. Ia melihat Pak Darno membelakanginya. Tangannya tetap mengulek sambal, tetapi bahunya bergerak tidak wajar, seperti ada beban yang menempel di punggungnya. Lalu, Pak Darno berhenti. Perlahan, ia menunduk ke arah cobek. Namun kali ini ia melihat lebih jelas. Bukan sekedar meniup, ada cairan kental yang jatuh dari mulutnya, menetes, masuk ke dalam sambal. Raka membeku, jantungnya berdetak cepat, seperti genderang yang dipukul tanpa jeda. Nafasnya tertahan, tenggorokannya terasa kering. Namun, rasa takut itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu yang tidak wajar. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari arah pintu kecil tadi. Pelan, seperti gesekan kain dengan lantai kasar. Raka menoleh. Celah pintu itu kini terbuka sedikit lebih lebar. Gelap di dalamnya terasa lebih pekat, seperti lubang tanpa dasar. Tanpa sadar, langkahnya bergerak mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seperti seseorang yang berjalan menuju cermin, meski tahu bayangan di dalamnya tidak akan sama. Raka berdiri tepat di depan pintu itu. Tangannya terangkat perlahan, mendorong. Pintu terbuka dengan bunyi pelan. Di dalam, tidak ada lampu, hanya kegelapan yang menelan bentuk. Namun, perlahan matanya mulai menyesuaikan. Dan ia melihat sesuatu. Sosok putih, berdiri, terbungkus kain, diam, tidak bergerak. Namun, terlalu dekat. Raka mundur 1 langkah, tubuhnya menegang. Sosok itu tidak sendirian. Di belakangnya ada yang lain. 1, 2, 3, berjajar, seperti benda yang disimpan bukan makhluk yang hidup. Dan dari salah satu sosok itu, terdengar suara, lirih, seperti nafas yang dipaksakan keluar. Raka ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Tiba-tiba, pintu di belakangnya tertutup keras. Brak! Ia menoleh cepat. Pak Darno berdiri di sana. Wajahnya tidak lagi datar, matanya menatap tajam dengan kilatan yang tidak manusiawi. Kamu belum waktunya lihat itu, katanya pelan. Suaranya tidak tinggi, namun terasa berat, seperti sesuatu yang menekan dari dalam. Raka tidak bisa bergerak, kakinya terasa seperti tertanam. Pak Darno melangkah mendekat. Setiap langkahnya pelan, namun pasti, seperti waktu yang tidak bisa dihentikan. Kamu suka sambalnya kan? Lanjutnya. Raka tidak langsung menjawab, namun tubuhnya gemetar. Pak Darno menyenyum tipis, senyum yang kali ini tidak berusaha disembunyikan. Kalau sudah cocok, jangan terlalu banyak bertanya. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang, menimbulkan riak yang menyebar tanpa batas. Lampu dapur tiba-tiba berkedip, sekejap, 2 kali, lalu padam. Dalam kegelapan singkat itu, Raka merasa sesuatu bergerak di dekatnya, sangat dekat, seperti ada yang berdiri tepat di sampingnya. Saat lampu kembali menyala, pintu kecil itu sudah tertutup, rapi, seolah tidak pernah terbuka, dan suara dari dalamnya hilang. Raka berdiri diam, nafasnya masih berat. Pak Darno kembali ke cobek, melanjutkan ulekan, seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Seporsi ayam geprek kembali disajikan. Raka menatapnya lama.
Sambal itu tampak sama, merah, menggoda. Namun kini ia tahu, di balik warna itu ada sesuatu yang hidup. Dan tanpa ia sadari, rasa takut itu perlahan berubah. Bukan menjadi penolakan, melainkan penerimaan. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Raka berubah tanpa perlu tanda yang jelas. Perubahan itu tidak datang seperti badai, melainkan seperti embun yang jatuh perlahan. Hampir tidak terasa, namun pasti membasahi. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, berangkat pagi, pulang sore, berbicara seperlunya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus menariknya kembali. Warung itu bukan sekedar tempat makan lagi, lebih seperti titik pusat yang diam-diam mengatur arah hidupnya. Seperti benang halus yang mengikat pergelangan tangan, tak terlihat, tetapi mampu menarik setiap langkah tanpa bisa dilawan. Hari-hari berikutnya terasa datar. Segala hal di luar warung menjadi hambar, seperti warna yang kehilangan cahaya. Makanan apapun yang ia coba tidak lagi memberi kepuasan. Bahkan minuman hangat pun terasa kosong, seperti air tanpa rasa. Raka mulai jarang berbicara. Rekan kerja menyadari perubahan itu, tetapi tidak ada yang benar-benar mengerti. Ia seperti hadir secara fisik, namun pikirannya berjalan di tempat lain, di lorong sempit, di bawah lampu redup, di depan cobek batu yang terus berbunyi. Suatu sore, Arif kembali mencoba mendekat. "Lo akhir-akhir ini aneh," katanya pelan. Raka hanya menatap layar tanpa berkedip. "Makan siang gak pernah habis, ngobrol juga jarang. Ada masalah?" Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti daun kering yang tidak jatuh. Raka akhirnya menjawab, "Cuma lagi capek." Jawaban singkat itu seperti pintu yang ditutup tanpa penjelasan. Arif tidak melanjutkan, namun tatapannya menyimpan curiga yang tidak sempat diucapkan. Malam datang, dan seperti biasa, langkah Raka kembali menuju tempat yang sama. Namun kali ini, ia tidak merasa seperti pengunjung, lebih seperti seseorang yang pulang. Warung itu sudah ramai saat ia tiba. Wajah-wajah yang sama terlihat di sana. Beberapa di antaranya mulai terasa familiar, meski tidak pernah saling menyapa. Mereka duduk, makan, lalu pergi. Polanya berulang, seperti jam yang terus berdetak tanpa henti. Raka duduk di tempatnya. Tanpa perlu memesan, Pak Darno langsung menyiapkan hidangan. Seolah sudah tahu, seolah tidak perlu lagi kata-kata. Saat piring itu diletakkan di depannya, Raka tidak langsung makan. Ia menatap sambal itu lebih lama dari biasanya. Kilapnya terlihat lebih jelas malam ini, seperti permukaan yang memantulkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. "Ada yang beda?" tanya Pak Darno dari samping. Raka menggeleng pelan. Namun sebenarnya ia merasakan sesuatu. Bukan pada rasa, melainkan pada dirinya sendiri. Seperti ada bagian yang mulai hilang sedikit demi sedikit. Bukan secara fisik, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti kesadaran yang perlahan ditarik keluar tanpa disadari. Ia mengambil suapan pertama. Rasa itu tetap sama, pedas, dalam, mengikat. Namun kini, sensasinya tidak hanya berhenti di lidah. Ia menjalar ke seluruh tubuh, seperti aliran listrik halus yang menyusup melalui pembuluh darah. Raka menutup mata sesaat, dan dalam kegelapan itu, ia melihat sesuatu. Sosok putih, berdiri, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak lagi di dapur, tidak lagi di balik pintu, melainkan tepat di hadapannya. Saat ia membuka mata, semuanya kembali seperti semula. Warung, meja, piring. Namun napasnya menjadi lebih berat. "Mulai terasa ya?" Suara Pak Darno terdengar lagi. Raka menoleh perlahan. Apa maksudnya? Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu duduk di kursi seberang, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Setiap orang punya batas. Ada yang cepat, ada yang lambat. Raka mengkerenyik. Batas apa? Pak Darno menatapnya lebih dalam. Tatapan itu tidak tajam, namun berat. Seperti seseorang yang melihat sesuatu di balik wajah orang lain.
batas antara rasa dan diri. Jawabnya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya menggantung, seperti teka-teki yang tidak ingin dipecahkan. Raka terdiam. Ia kembali menatap piringnya. Dan untuk pertama kalinya, ia ragu. Namun hanya sebentar, tangannya kembali bergerak. Suapan berikutnya masuk, dan rasa itu kembali menguasai. Keraguan yang tadi muncul langsung tenggelam, seperti batu yang dijatuhkan ke dalam sumur tanpa dasar. Di sudut warung, seseorang berdiri. Raka tidak mengenalnya, namun ada sesuatu yang terasa aneh. Orang itu tidak makan, tidak duduk, hanya berdiri, menghadap ke arah Raka. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan pakaiannya tampak seperti kain putih yang dililitkan. Raka berkedip. Sosok itu masih di sana, tidak bergerak, tidak berkedip, seperti patung yang diberi napas. Raka menelan ludah. Namun anehnya, ia tidak merasa ingin pergi. Sebaliknya, ada rasa tenang yang perlahan muncul, seperti seseorang yang akhirnya menerima sesuatu yang sejak awal sudah tidak bisa dihindari. Pak Darno berdiri dari kursinya. "Kamu sudah mulai terikat," katanya pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap sosok di sudut itu. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu tersenyum. Senyum yang tidak lebar, namun cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu telah berubah. Di luar, angin malam berhenti berhembus. Suasana menjadi hening, seperti dunia menahan napas. Dan di dalam warung kecil itu, ikatan yang tidak terlihat semakin menguat. Perlahan, pasti, dan tidak bisa dilepaskan lagi. Malam bergulir tanpa jeda. Namun bagi Raka, waktu terasa seperti lingkaran yang berputar di titik sama. Ia tidak lagi menunggu gelap untuk datang ke warung itu. Justru siang terasa seperti gangguan panjang sebelum kembali ke tempat yang kini terasa akrab sekaligus mengikat. Tubuhnya mulai berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan luka, bukan penyakit yang terlihat, namun wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan langkahnya ringan seperti kehilangan beban yang seharusnya ada. Seperti daun kering yang tetap utuh, tetapi sudah kehilangan kehidupan di dalamnya. Di kantor, keberadaannya semakin samar. Ia duduk di kursinya, menatap layar, tetapi tidak benar-benar bekerja. Rekan-rekannya mulai berbicara pelan saat melewatinya, seolah tidak ingin mengganggu sesuatu yang tidak mereka pahami. Arif akhirnya tidak bisa diam. "Rak, ini nggak benar," katanya suatu sore, suaranya lebih tegas dari biasanya. "Elo kayak orang yang lagi hilang." Raka menoleh perlahan. Tatapannya kosong, namun dalam. "Gue cuma capek," jawabnya lagi. Jawaban yang sama. Namun kali ini terdengar seperti kebohongan yang bahkan tidak berusaha disembunyikan. Arif menghela nafas panjang. "Kalau ada masalah, cerita. Jangan dipendam sendiri." Raka tidak menjawab. Ia hanya kembali menatap layar, seolah percakapan itu tidak pernah terjadi. Malam pun datang. Dan seperti biasa, langkahnya kembali menuju warung. Namun kali ini, suasana terasa lebih berat. Udara di sekitar jalan sempit itu seperti menekan, bukan sekadar dingin. Lampu kuning tampak lebih redup, hampir padam, seperti cahaya yang dipaksa bertahan. Saat Raka tiba, warung tidak seramai biasanya. Hanya beberapa orang duduk diam, kepala mereka tertunduk. Gerakan mereka lambat, seperti seseorang yang kelelahan tanpa sebab. Raka duduk tanpa suara. Pak Darno muncul dari dapur, membawa piring sebelum Raka sempat membuka mulut. Tidak ada pertanyaan, tidak ada basa-basi. Semua terasa seperti rutinitas yang sudah ditentukan. Namun malam ini Raka tidak langsung makan. Ia menatap sambal itu lebih lama. Kilapnya tampak berbeda. Lebih gelap, lebih kental. Seperti sesuatu yang tidak lagi sekadar makanan. "Ada yang berubah," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Pak Darno berdiri di dekatnya. "Bukan sambalnya,"
Jawabnya singkat. Raka menoleh. Lalu, Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia mengambil kursi, duduk perlahan, dan menatap Raka dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan seperti penjual kepada pembeli, melainkan seperti seseorang yang sedang menilai Raka. "Yang berubah itu kamu," katanya akhirnya. Kalimat itu terasa sederhana, namun jatuh dengan berat yang tidak biasa. Raka terdiam. Tangannya masih di atas meja, namun tidak bergerak. "Apa maksudnya?" tanyanya. Pak Darno tersenyum tipis. "Setiap yang menerima pasti memberi," ucapnya pelan. "Itu aturan yang tidak pernah berubah." Raka mengerenyit. "Memberi apa?" Tidak ada jawaban langsung, hanya keheningan yang tiba-tiba terasa lebih pekat. Dari arah dapur terdengar suara pelan. Bukan ulekan, bukan langkah, melainkan sesuatu yang diseret. Raka menoleh. Pintu kecil itu terlihat lagi, sedikit terbuka, celahnya lebih lebar dari sebelumnya. Dan dari dalamnya terdengar nafas, berat, terputus-putus, seperti seseorang yang kesulitan bertahan. Raka berdiri perlahan, langkahnya ringan, namun tidak sepenuhnya ia kendalikan, seperti tubuh yang bergerak mengikuti perintah yang tidak berasal dari pikirannya sendiri. Pak Darno tidak menghentikan, tidak juga memperingatkan. Ia hanya memperhatikan, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Raka mendekat ke pintu itu, tangannya terangkat, mendorong. Pintu terbuka. Dan kali ini tidak ada kegelapan penuh. Ada cahaya redup di dalam, cukup untuk memperlihatkan isi ruangan. Raka menahan nafas. Di dalam, sosok-sosok putih itu masih ada. Namun kini, jumlahnya bertambah. Dan salah satunya bergerak, perlahan. Kepalanya miring, seolah mencoba melihat. Kain yang membungkus tubuhnya tampak basah di bagian mulut, menetes ke lantai. Raka mundur satu langkah, namun matanya tidak bisa berpaling. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di antara deretan sosok itu, ada wajah yang ia kenal. Arif, pucat, diam, terbungkus. Raka menggeleng cepat. "Enggak, ini enggak mungkin." Namun sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri, seperti yang lain. Suara Pak Darno terdengar dari belakang. "Cepat sekali," katanya pelan. Raka berbalik dengan nafas tidak beraturan. "Maksudnya apa?" Pak Darno berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Setiap yang dekat denganmu pasti terikat." Kalimat itu seperti pisau yang masuk tanpa terasa, lalu meninggalkan luka dalam. Raka mundur, langkahnya goyah. "Gue nggak pernah minta ini." Pak Darno mengangguk pelan. "Tidak ada yang pernah minta, tapi semua tetap terjadi." Raka menatapnya dengan campuran takut dan marah. "Gimana cara berhenti?" Pertanyaan itu menggantung, seperti harapan terakhir yang tidak pasti. Pak Darno tersenyum lagi. Namun kali ini senyumnya lebih jelas, lebih dalam. "Berhenti," ulangnya. Ia menggeleng pelan. "Ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan. Ini sudah berjalan." Raka terdiam. Dadanya terasa sesak. Pikirannya berputar. Dan untuk pertama kalinya, rasa itu muncul kembali. Bukan ketagihan, bukan penasaran, melainkan penyesalan. Ia menoleh kembali ke dalam ruangan. Sosok-sosok putih itu masih berdiri, diam, menunggu. Dan di antara mereka, wajah yang ia kenal tetap tidak bergerak. Seperti bukti bahwa sesuatu telah diambil dan tidak akan dikembalikan. Di luar, angin kembali berhembus. Namun kali ini tidak dingin, melainkan berat, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Dan di dalam warung itu, Raka akhirnya menyadari satu hal. Setiap rasa yang ia nikmati memiliki harga, dan harga itu mulai ditagih. Setelah malam itu, Raka tidak pulang seperti biasanya. Kakinya memang melangkah keluar dari warung, tetapi pikirannya tertinggal di dalam.
di balik pintu kecil, di antara deretan sosok yang diam seperti waktu yang berhenti. Jalan sempit yang ia lewati terasa asing, meski sudah berkali-kali ia lalui. Lampu kuning yang menggantung tampak lebih tinggi, lebih jauh, seolah menjauh setiap kali ia mencoba mendekat. Suasana di sekitarnya seperti lukisan yang mulai pudar. Bentuk masih ada, namun maknanya menghilang. Raka berjalan tanpa arah yang jelas. Setiap langkahnya ringan, terlalu ringan, seperti seseorang yang kehilangan berat dari dalam dirinya. Napasnya terasa dangkal. Dadanya naik turun, tetapi tidak benar-benar memberi rasa hidup. Ia berhenti di tengah jalan, menatap tangannya sendiri. Kulitnya tampak pucat, lebih dari biasanya. Urat-urat halus terlihat jelas, seperti garis tipis di permukaan kertas. Ia mengepalkan tangan perlahan, mencoba merasakan sesuatu. Hangat, dingin, atau sekedar nyata. Namun yang ia rasakan hanya kosong, seperti memegang udara. Pikirannya kembali pada satu hal. Arif. Wajah itu terlalu jelas untuk dianggap bayangan, terlalu nyata untuk diabaikan. Jika itu bukan ilusi, maka satu hal pasti. Sesuatu telah terjadi, dan itu berhubungan dengannya. Raka menutup mata sejenak. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali melihat Arif di kantor. Percakapan sore itu, nada suaranya, tatapannya yang penuh kekhawatiran. Semua terasa seperti kejadian dari dunia lain. Ia membuka mata, dan tanpa sadar, langkahnya berbalik, kembali ke arah warung. Seperti jarum yang tidak bisa lepas dari medan magnet, ia ditarik lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Saat ia sampai, suasana berubah. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara. Warung itu kosong, namun lampu masih menyala. Pintu terbuka, seperti menunggu. Raka berdiri di depan, ragu untuk masuk. Namun rasa ragu itu tidak bertahan lama. Ia melangkah, masuk. Udara di dalam terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menempel, seperti air yang meresap ke dalam kain dan sulit dikeringkan. Balik lagi. Suara itu muncul dari dalam dapur. Pak Darno. Namun nadanya berbeda, lebih dalam, lebih berat. Raka tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah dapur, matanya mencari satu hal. Pintu kecil itu masih di sana, tertutup, namun terasa seperti berdenyut, seolah ada sesuatu di baliknya yang sadar akan kehadirannya. "Apa yang lo lakukan ke Arif?" tanya Raka akhirnya. Suaranya pelan, namun tegas. Pak Darno keluar dari dapur. Wajahnya tidak berubah, tetap tenang. "Tanya dirimu sendiri," jawabnya singkat. Raka menggeleng. "Gue gak pernah nyentuh dia." "Tidak perlu menyentuh," balas Pak Darno. "Cukup terhubung." Kalimat itu menggantung, seperti benang yang tidak terlihat namun terasa menjerat. Raka melangkah lebih dekat. "Apa maksudnya?" Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia mengambil cobek, meletakkannya di atas meja, lalu mulai mengulek. Perlahan, tanpa tergesa. Duk, duk, duk. Bunyi itu kembali terdengar. Namun kini ia merasakannya bukan hanya di telinga, melainkan di dalam dada. Setiap hentakan seperti mengetuk sesuatu dari dalam. "Setiap yang menikmati," kata Pak Darno sambil terus mengulek, "membuka jalan." Raka menahan napas. "Jalan untuk apa?" Pak Darno berhenti. Perlahan ia menoleh. "Untuk masuk." Jawaban itu singkat, namun terasa seperti pintu yang terbuka ke arah yang salah. Raka mundur satu langkah. Masuk kemana? Tidak ada jawaban langsung. Hanya keheningan yang tiba-tiba terasa lebih padat. Lalu, duk. Suara dari dalam pintu kecil. Sekali. Pelan. Namun jelas. Raka menoleh dengan cepat. Pintu itu bergetar. Sedikit. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Duk.
Lebih keras, lebih cepat. Raka membeku. Tubuhnya tidak bergerak, namun matanya terpaku. Sudah mulai, bisik Pak Darno. Raka menoleh dengan wajah tegang. Apa yang mulai? Namun sebelum jawaban datang, pintu itu terbuka. Perlahan, tanpa disentuh. Dari dalam, satu sosok keluar. Putih, kaku. Langkahnya tidak stabil. Seperti tubuh yang dipaksa bergerak setelah lama diam. Raka mundur. 1 langkah. 2 langkah. Namun sosok itu terus mendekat. Dan saat wajahnya terlihat jelas, Raka terdiam. Itu Arif. Namun bukan seperti yang ia kenal. Matanya kosong. Mulutnya sedikit terbuka. Dan dari sudut bibirnya menetes cairan kental. Sosok itu berhenti di depan Raka. Kepalanya miring perlahan, seperti mencoba mengenali. Raka ingin berbicara, namun suaranya tidak keluar. Tiba-tiba, Arif mengangkat tangan. Gerakannya lambat, kaku, dan menunjuk ke arah Raka. Bibirnya bergerak, mengeluarkan suara yang hampir tidak terdengar. Ikut. Raka membeku. Kata itu sederhana, namun terasa seperti perintah, seperti ajakan yang tidak bisa ditolak. Pak Darno berdiri di belakang, memperhatikan. Jaringnya sudah menutup, katanya pelan. Raka menoleh, napasnya berat. Maksud lo apa? Pak Darno tersenyum tipis. Kamu bukan lagi pengunjung. Kamu bagian dari jalan itu. Raka menggeleng, mundur lagi. Namun langkahnya terhenti. Kakinya tidak bisa digerakkan. Seperti tertahan sesuatu yang tidak terlihat. Arif masih berdiri di depan Raka. Tangannya belum turun. Matanya tidak berkedip. Dan kata itu masih terasa menggema. Ikut. Di luar angin berhenti. Suasana menjadi sunyi. Seperti dunia menutup diri dari tempat itu. Dan di dalam warung kecil itu, Raka akhirnya menyadari ia tidak lagi berdiri di luar sesuatu yang berbahaya. Ia sudah berada di dalamnya. Dan pintu untuk keluar perlahan menghilang. Kata itu masih menggantung di udara, seperti gema yang tidak mau hilang. Raka berdiri kaku di hadapan sosok yang dulu ia kenal sebagai Arif. Namun kini, yang berdiri di depannya bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang berada di antara tidak hidup, tetapi juga tidak sepenuhnya mati. Ikut. Suara itu kembali keluar, lebih jelas, meski tetap serak dan patah. Seperti pintu tua yang dipaksa terbuka setelah lama terkunci. Raka mencoba mundur, namun kakinya masih terasa tertahan. Bukan oleh benda, melainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seperti akar halus yang melilit dari bawah dan mengikat perlahan. Ia menoleh ke arah Pak Darno. Apa yang lo lakukan ke dia? Suaranya bergetar. Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam. Matanya mengamati seperti seseorang yang sedang menyaksikan proses yang sudah ia hafal. Bukan saya, katanya pelan. Kalian sendiri yang membuka jalan itu. Jawaban itu terasa seperti lingkaran yang tidak punya ujung. Raka mengerutkan dahi. Namun pikirannya mulai terasa berat, sulit menyusun makna dari kata-kata sederhana. Sementara itu, Arif melangkah maju. 1 langkah. Kakinya menyeret lantai, menimbulkan suara halus yang mengganggu, seperti kain basah yang ditarik di permukaan kasar. Raka menahan nafas. Jarak mereka semakin dekat. Ia bisa melihat detail yang sebelumnya tidak terlihat. Kulit pucat yang terlalu kencang, mata yang tidak fokus, dan cairan di sudut bibir yang terus menetes tanpa henti. Bau yang muncul tidak menyengat, namun cukup untuk membuat dada terasa sesak. Seperti udara di ruangan tertutup yang lama tidak dibuka. Kenapa gue? Raka mencoba bicara, namun kalimatnya terputus. Pertanyaan itu tidak selesai, karena jawabannya mulai muncul dengan sendirinya. Semua dimulai dari rasa. 1 suapan, 1 malam, 1 keputusan kecil yang tampak sepele. Seperti menanam benih di tanah tanpa tahu apa yang akan tumbuh. Raka menoleh ke arah pintu kecil. Kini terbuka lebar. Dari dalamnya cahaya redup memancar keluar, memperlihatkan lebih banyak sosok berdiri di dalam. Mereka tidak bergerak, namun keberadaannya terasa seperti tekanan yang menumpuk, diam tetapi menghimpit.
Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Di bagian dalam ruangan itu, di antara deretan tubuh yang diam, ada satu titik yang berbeda. Lebih gelap, lebih dalam, seperti pusat dari segala sesuatu. Tanpa sadar, langkah Raka bergerak ke arah itu. Pak Darno tidak menghentikan. Arif tidak lagi mendekat. Keduanya hanya memperhatikan, seperti dua penjaga yang tahu bahwa seseorang sedang menuju tempat yang tidak bisa dihindari. Raka melangkah masuk ke dalam ruangan. Udara di sana terasa lebih berat. Setiap tarikan nafas seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa di dalam dada. Lantai dingin, dinding lembab, dan bau yang semakin jelas. Campuran antara sesuatu yang busuk dan sesuatu yang terlalu lama disimpan. Sosok-sosok di sekelilingnya tetap diam. Namun saat ia melewati mereka, ada perasaan aneh, seperti mereka memperhatikan, bukan dengan mata, melainkan dengan keberadaan. Raka terus berjalan, menuju titik gelap itu. Semakin dekat, bentuknya mulai terlihat. Sebuah lubang, tidak besar, namun cukup dalam untuk menelan cahaya di sekitarnya. Dan dari dalam lubang itu, terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan juga suara hewan, lebih seperti campuran keduanya. Lirih, panjang, dan tidak memiliki pola. Raka berhenti tepat di depannya. Dadanya berdebar, namun anehnya ia tidak merasa takut seperti sebelumnya. Perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih pasrah, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jawaban, meski jawaban itu tidak diinginkan. Akhirnya lihat juga, suara Pak Darno terdengar dari belakang. Raka tidak menoleh. "Apa ini?" tanyanya pelan. Pak Darno melangkah mendekat. "Itu sumbernya," jawabnya. "Sumber apa?" "Semua yang kamu rasakan." Jawaban itu sederhana, namun saat Raka menatap lubang itu lebih dalam, ia mulai mengerti. Di dalamnya, sesuatu bergerak, perlahan, tidak jelas bentuknya, namun cukup untuk menunjukkan bahwa itu hidup, atau setidaknya pernah hidup. Dari situ semua berasal, rasa, ikatan, dan jalan. Raka menelan ludah, dan keluar dari situ, ia berhenti sejenak. Pak Darno menyambung, "Harga." Kata itu jatuh dengan berat, seperti batu yang tenggelam tanpa suara. Raka menatap lubang itu lebih lama, dan tiba-tiba ia melihat sesuatu. Bayangan, wajah, berubah-ubah, cepat, namun cukup jelas untuk dikenali. Salah satunya, wajahnya sendiri. Raka mundur satu langkah, nafasnya terputus. "Kenapa ada gue di situ?" Pak Darno tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum tipis. "Karena kamu sudah masuk." Kalimat itu seperti garis yang ditarik, membagi antara sebelum dan sesudah. Raka menggelengkan kepala. "Gue belum." Namun kata itu tidak selesai, karena dari dalam lubang, sesuatu bergerak lebih cepat. Tiba-tiba suara itu berubah, lebih jelas, lebih dekat, seperti memanggil. Raka merasakan sesuatu di dalam tubuhnya bereaksi, seperti ada bagian yang merespons, yang mengenali, yang terhubung. Ia memegang dadanya. Detaknya tidak teratur, namun bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang mencoba keluar atau masuk. Ia tidak yakin. Di belakangnya suara langkah terdengar. Arif, kini berdiri di ambang pintu, tidak lagi menunjuk, namun menatap. Dan kali ini bukan hanya dia. Sosok-sosok lain mulai bergerak, perlahan, serempak, seperti sesuatu yang bangun dari tidur panjang. Raka berdiri di tengah ruangan, di depan lubang, di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari, ia bukan lagi orang yang datang untuk melihat. Ia adalah bagian dari sesuatu yang sedang tumbuh, dan sumber itu telah mengenalinya. Ruangan itu tidak lagi terasa seperti tempat yang bisa dimasuki dan ditinggalkan sesuka hati. Udara di dalamnya berubah menjadi tekanan yang menahan setiap gerak, seperti air laut yang menekan tubuh penyelam semakin dalam. Raka berdiri di hadapan lubang gelap itu. Dadanya naik turun tidak teratur. Sementara suara dari dalam terus memanggil dengan ritme yang semakin jelas. Bukan sekadar suara, lebih seperti ingatan yang diputar ulang. Ia menatap ke dalam, dan kali ini bayangan yang muncul tidak lagi samar. Gambar demi gambar muncul seperti potongan mimpi yang disusun ulang, cepat, acak,
namun saling terhubung. Ia melihat dirinya duduk di warung, mengambil suapan pertama, menutup mata. Lalu, ada sesuatu yang ia lewatkan sebelumnya. Sebuah momen kecil, sangat singkat, namun kini terasa penting. Saat suapan pertama itu masuk ke mulutnya, ada jeda, sepersekian detik. Dan di jeda itu, ia seperti mendengar sesuatu. Bukan suara luar, melainkan dari dalam. Sebuah persetujuan, tanpa kata, tanpa sadar. Seperti seseorang yang mengangguk dalam gelap. Raka mundur satu langkah. Enggak, gue enggak pernah setuju. Namun suaranya terdengar lemah, seperti bantahan yang datang terlambat. Pak Darno berdiri di belakangnya, lebih dekat dari sebelumnya. "Kamu tidak perlu bicara untuk menyetujui," katanya pelan. "Cukup menerima." Kalimat itu menancap seperti duri yang tidak terlihat. Raka menoleh dengan cepat, matanya penuh penolakan. "Itu cuma makan, gak ada perjanjian apa-apa." Pak Darno menggeleng perlahan. "Setiap rasa yang kamu biarkan masuk adalah pintu. Dan setiap pintu yang terbuka, ada yang menunggu di baliknya." Raka terdiam. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan yang sebelumnya terabaikan. Cara sambal itu terasa berbeda. Cara tubuhnya merespons. Cara ia kembali tanpa dipaksa. Semua bukan kebetulan. Seperti jalan yang sudah dipasang tanda, hanya saja ia tidak pernah melihatnya. Dari arah belakang, suara gesekan mulai terdengar lagi. Lebih banyak, lebih dekat. Raka menoleh. Sosok-sosok itu kini tidak lagi diam. Mereka bergerak perlahan, mengelilingi ruangan, membentuk lingkaran yang semakin sempit. Gerakan mereka tidak tergesa, namun seragam, seperti ombak yang datang bergantian tanpa henti. Arif ada di antara mereka. Wajahnya tetap kosong, namun kali ini kepalanya tegak, menghadap lurus ke arah Raka. Tidak lagi memanggil, tidak lagi menunjuk, hanya menunggu. Raka kembali menatap lubang di depannya. Suara dari dalam kini berubah. Tidak lagi samar, lebih jelas, lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya, ia bisa memahami. Suara itu tidak asing, itu suaranya sendiri. Berulang, berbisik, memanggil, seperti gema dari masa yang belum terjadi. "Apa yang bakal terjadi sama gue?" tanyanya pelan. Pak Darno melangkah ke samping, sejajar dengannya. "Yang sama seperti yang lain," jawabnya singkat. "Enggak, gue enggak mau." Jawaban itu keluar cepat, namun terasa rapuh, seperti dinding tipis yang mencoba menahan banjir. Pak Darno menatapnya sebentar, lalu berkata, "Keinginan tidak selalu berarti apa-apa di sini." Kalimat itu jatuh dengan tenang, namun menghancurkan. Raka mengepalkan tangan. "Terus gue harus gimana?" Suara itu menggema di ruangan, memantul di dinding lembab, lalu hilang tanpa jawaban langsung. Namun dari dalam lubang, sesuatu bergerak. Lebih cepat, lebih jelas. Permukaannya berdenyut, seperti jantung yang berdetak dalam kegelapan. Raka menatapnya dengan napas terhatan. Lalu, sesuatu muncul. Bukan keluar sepenuhnya, namun cukup untuk terlihat. Bentuknya tidak utuh, tidak jelas, namun ada bagian yang menyerupai wajah. Dan wajah itu tersenyum. Senyum yang tidak wajar, tidak ramah, namun mengundang. Seperti seseorang yang menawarkan sesuatu tanpa menjelaskan akibatnya. Raka mundur satu langkah, namun langkahnya berhenti saat punggungnya menyentuh sesuatu. Ia menoleh. Salah satu sosok sudah sangat dekat, terlalu dekat. Kain putihnya hampir menyentuh. Lingkaran itu kini sempurna. Tidak ada ruang, tidak ada celah, seperti jaring yang akhirnya menutup. Setiap yang masuk, suara Pak Darno terdengar lagi, akan memberi jalan bagi yang lain. Raka menatapnya dengan mata melebar. "Maksud lo, gue bakal jadi kayak mereka?" Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lubang itu, lalu berkata pelan, "Kamu tidak akan jadi mereka." Raka terdiam. Harapan kecil muncul meski rapuh. "Lalu gue bakal jadi apa?" Pak Darno menoleh. Senyumnya muncul lagi. Namun kali ini lebih dalam,
lebih gelap. Kamu akan jadi bagian dari sumbernya. Kalimat itu seperti palu yang menghantam tanpa ampunan. Raka membeku, tubuhnya tidak bergerak, pikirannya kosong. Sementara itu, suara dari dalam lubang semakin kuat, memanggil, menarik, seperti arus yang tidak bisa dilawan. Raka merasakan sesuatu di dalam dirinya bereaksi lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti ada bagian yang ingin menjawab panggilan itu, yang ingin mendekat, yang ingin menyatu. Ia menutup telinga, namun suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Di sekelilingnya, sosok-sosok itu berhenti bergerak. Mereka berdiri diam, menunduk, seperti menyaksikan sesuatu yang sakral, sesuatu yang sudah ditunggu. Raka membuka mata, menatap lubang itu sekali lagi, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat, ia merasa dipanggil, bukan sebagai tamu, bukan sebagai korban, melainkan sebagai bagian yang hilang, yang akhirnya ditemukan. Dan di saat itulah, ia sadar, perjanjian itu memang tidak pernah ia ucapkan, namun tetap terjadi, dan kini waktunya ditepati. Lingkaran itu telah sempurna. Tidak ada celah, tidak ada jalan mundur. Raka berdiri di tengah, dikelilingi sosok-sosok yang kini tidak lagi tampak asing. Mereka seperti bayangan yang kehilangan pemiliknya. Diam, menunggu, namun tetap hadir dengan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Di hadapannya, lubang gelap itu berdenyut semakin kuat. Irama geraknya seperti jantung yang memanggil sesuatu untuk kembali. Setiap detaknya terasa sampai ke dada Raka, menyatu dengan detak miliknya sendiri, hingga sulit dibedakan mana yang berasal dari tubuhnya, mana yang datang dari sana. Suara itu kembali muncul. Namun kali ini tidak seperti panggilan, lebih seperti sambutan, seperti seseorang yang telah lama menunggu akhirnya melihat yang dicari. Raka berdiri tanpa bergerak. Ketakutan yang dulu menguasainya kini berubah menjadi sesuatu yang lebih sunyi. Penerimaan yang datang perlahan, seperti senja yang menghapus siang tanpa suara. Ia menatap ke dalam lubang itu, dan bayangan wajahnya muncul lagi. Namun kali ini tidak berubah-ubah, tetap, jelas, dan tersenyum. Bukan senyum yang ia kenal, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti pantulan dari bagian dirinya yang selama ini tersembunyi. Ini akhirnya, bisiknya pelan. Tidak ada jawaban langsung, namun suasana di ruangan itu berubah. Udara terasa lebih hangat, namun bukan kehangatan yang menenangkan. Lebih seperti ruang tertutup yang dipenuhi napas panjang, padat, berat, dan tidak memberi ruang untuk berpikir. Pak Darno berdiri di belakang, tidak lagi mendekat. Perannya seolah selesai. Semua yang datang sampai di titik ini, katanya pelan. Tidak ada yang berhenti di tengah. Raka tidak menoleh, matanya tetap tertuju ke depan. Kenapa gue? Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Kenapa harus gue? Pak Darno tidak jawab cepat. Seperti biasa, ia memberi jeda. Karena kamu mau kembali, jawabnya akhirnya. Lebih dari sekali. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti kunci yang membuka semuanya. Raka mengingat, langkahnya yang selalu kembali, rasa yang selalu ia cari, dorongan yang tidak pernah ia tolak. Semua itu bukan kebetulan. Seperti seseorang yang terus mengetuk pintu yang sama, hingga akhirnya pintu itu benar-benar terbuka. Raka menarik napas panjang. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang ikut masuk bersama udara itu. Sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Hangat, pekat, dan akrab. Ia melangkah maju. Satu langkah. Tidak ada yang menghentikan. Sosok-sosok di sekelilingnya tetap diam. Kepala mereka tertunduk lebih dalam, seperti memberi jalan tanpa bergerak. Langkah kedua, jaraknya dengan lubang itu semakin dekat. Detak di dadanya semakin kuat. Namun bukan karena takut, melainkan karena cocok.
seperti potongan yang akhirnya menemukan tempatnya. Langkah ketiga, kini ia berada tepat di tepi. Gelap itu tidak lagi terasa asing, justru seperti sesuatu yang telah lama ia kenal, namun baru ia sadari. Raka menutup mata, dan untuk pertama kalinya, tidak ada bayangan lain, tidak ada suara lain, hanya satu rasa. Rasa yang sama seperti suapan pertama malam itu. Pedas, dalam, mengikat, namun kini lebih luas, lebih penuh, seperti seluruh dirinya larut di dalamnya. Ia melangkah maju, dan tanpa ragu melangkah masuk. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Tubuhnya menghilang ke dalam gelap, seperti tetesan air yang jatuh ke laut luas. Hilang bentuknya, namun tidak benar-benar lenyap. Ruangan itu hening. Sosok-sosok di sekeliling tetap diam, namun perlahan, satu persatu, mereka mengangkat kepala. Gerakan mereka serempak, seperti sesuatu yang baru saja selesai. Di dalam lubang, denyutan itu berhenti. Sejenak, lalu kembali. Namun kali ini berbeda. Lebih stabil, lebih kuat, seperti jantung yang baru saja mendapatkan tambahan. Pak Darno melangkah mendekat. Ia berdiri di tepi, menatap ke dalam tanpa ekspresi. Beberapa detik berlalu, lalu ia tersenyum. Senyum tipis yang sama seperti sebelumnya, namun kini memiliki arti yang jelas. Ia berbalik, keluar dari ruangan. Langkahnya tenang, seperti seseorang yang baru menyelesaikan tugas yang sudah lama dilakukan berulang kali. Di belakangnya, pintu kecil itu tertutup perlahan, menyisakan keheningan. Malam berikutnya, warung itu kembali ramai. Lampu kuning redup menyala seperti biasa. Pembeli datang silih berganti, duduk, makan, diam. Di balik dapur, suara ulekan kembali terdengar. Duk, duk, duk. Namun ada yang berbeda. Di dekat cobek itu, Pak Darno tidak lagi sendirian. Ada sesuatu di sampingnya. Tidak sepenuhnya terlihat, namun cukup untuk terasa. Setiap kali ulekan berhenti sejenak, terdengar suara lain. Lirih, basah, seperti sesuatu yang diperas. Dan saat sambal itu disajikan ke piring pelanggan, kilapnya tampak lebih merah, lebih hidup, seperti menyimpan sesuatu di dalamnya. Seorang pembeli baru duduk di kursi. Wajahnya penasaran, matanya berkilau. Ayam geprek satu, sambalnya banyak, katanya. Pak Darno mengangguk pelan, tangannya mulai bergerak. Cabai, minyak, ulekan. Dan di sela gerakan itu, sesuatu ikut bercampur, tanpa terlihat jelas, namun cukup untuk mengikat. Di sudut dapur, bayangan tipis muncul, tidak bergerak, namun hadir. Dan jika diperhatikan lebih lama, bentuknya menyerupai seseorang yang pernah datang, yang pernah duduk, yang pernah berkata bahwa rasanya berbeda. Dan di malam itu, siklus itu dimulai lagi, seperti lingkaran tanpa ujung, seperti rasa yang tidak pernah benar-benar hilang, karena sekali masuk, ia tidak akan pernah pergi.